Halo semuanya, kembali di pembahasan soal TOEFL ya. Kali ini kita mulai lagi di multiple choices. Langsung aja kita bahas nomor 1. Blah blah blah, the outermost layer of skin is about as thick as sheet of paper over most of the skin. A, it is the epidermis. B, in the epidermis. C, the epidermis. D, the epidermis is. Yang mana yang paling tepat di sini? Ya, kita hanya butuh subjek ya. Kita hanya butuh subjek. Jadi jawabannya adalah C. Jadi ini yang di tengah ini, the outermost layer of skin. Ini keterangan tambahan ya. Keterangan tambahan. Nah, di sini kata kerjanya is di sini. Jadi subject is about as thick as sheet gitu ya. Nah, the epidermis. Kalau it is the epidermis, nah ini subjeknya kebanyakan ya. Kita butuh subjeknya, dan di sini ada kata kerja gitu. Nggak perlu ya. Kata kerja udah ada di sini. Nih. Si is nih. Jadi double kata kerja nanti. Kalau yang B, ini ada preposition yang kita nggak butuhkan gitu ya. Maknanya akan rancu nanti. Di dalam epidermis. Nggak cocok ya. Jadi epidermis. Apa dia? Oh, ternyata the outermost layer of skin. Yang B juga. Ini kata kerjanya double-double. Nah, jadi yang paling tepat adalah C ya. Oke, langsung nomor 2. Sam Spade in The Maltese Falcon and Rick Blaine in Casablanca, blah blah blah, of Humphrey Bogart's more famous roles. A, they are two. B, two of them are. C, two of them. D, are two. Oke, kita identifikasi dulu subjeknya Sam Spade sama si Rick Blaine ini ya. Berarti kita butuh kata kerja di sini ya, di titik-titik ini, di kosong ini, blank space ini. Jadi di pilihan jawaban yang langsung kata kerja adalah D. Ini cukup cepat ya. Jadi are two of Humphrey Bogart's more famous roles. Jadi nggak perlu ada, misalnya yang A ini ada subjek lagi, ini juga ada subjek lagi, two of them juga subjek, terus nggak ada kata kerjanya ya. Oke, lanjut nomor 3. The compound microscope has not one blah 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 two lenses. A, and also. B, but. C, and there are. D, but there are. Yang mana yang keliru di sini? Keliru. Yang mana jawabannya? Ini ke bawah error recognition. Ya, jawaban yang tepat adalah B ya. Ini perlu but aja. Jadi kalau diartikan tuh, compound microscope has not one tapi dua lenses. Jadi bukan punya satu lens aja, ternyata dua. Tapi gitu, yang perlu kita tapi bukan dan gitu, dan juga. Jadi nggak tepat nanti secara konteks pemanaannya kalau kita pakai N gitu ya. Kenapa nggak D yang but ini sama-sama but? Nggak perlu ada there are lagi, karena ini kita langsung membandingkan dua hal ya. Nggak perlu ada pseudo pronoun di sini, there. Oke, lanjut nomor 4. During the Precambrian period, the earth crust formed and life blah 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 in the seas. A, first appeared. B, first to appear. C, is first appearing. D, appearing. Oke. Yang mana? Ya, yang jawab A benar ya. Jadi during the Precambrian period, berarti ini kan masa lampau ya. Dan buktinya ini pakai kata kerja
past participle ya, verb 2. And live, nah berarti ini subjeknya butuh kata kerja lagi yang juga harus dalam past tense gitu ya, verb 2 ya. Yang ada pakai verb 2 cuman yang A, yang lain misalnya yang B nih, live first to appear. Nah boleh ya, dia harus live langsung base verb, jangan kata kerja yang ada kata depan to ya, to atau nama yang lain to infinitive. Si D ini nggak bisa ya, is ini kan kalau pakai is berarti dia kalimat present continuous gitu, sedangkan ini konteksnya masa lampau. Jadi ini penting untuk memahami konteks ya, Precambrian period. Terus kita dikasih juga clue-nya, ini pakai verb 2 kalimat pertama, kalimat kedua juga harus dalam past gitu ya. Oke, lanjut nomor 5. The heart palate forms a partition blah 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 and nasal passages. A. The mouth. B. Between the mouth. C. Is between the mouth. D. It is between the mouth. Yang mana nih? Nomor 5. Jadi heart palates membentuk partisi nasal passages antara mulut, antara ya, makanya ini banyak nih between nih. Nah yang paling tepat adalah B ya, between the mouth and nasal passages ya. Ini mirip-mirip tadi sama dengan nomor 3 ya, jadi nggak perlu banyak istilahnya, banyak kali ini tetek bengeknya gitu ya kalau bahasa kampung saya. Jadi simple aja, antara mulut dan saluran nasal. Nasal tuh kalau nggak salah saluran pernafasan ya. Nah, ya seperti itu. Oke, lanjut nomor 6. Conditions required for seed germination include abundant water, an adequate supply of oxygen, and A. The temperatures must be appropriate. B. Having appropriate temperatures. C. Appropriate temperatures. D. Appropriately temperate. Yang mana nih? Nomor 6. Ya, ini kita butuh yang C ya, nomor 6 C. Jadi an adequate supply of oxygen. Terus kita butuh juga di sini berarti kan harus paralel ya, non phrase juga gitu. Ini kebetulan kita pilih yang C. Kalau A ini kalimat utuh ya, kita butuh parallelism yang ini nih, include abundant of water kan non phrase, an adequate supply of oxygen non phrase, and berarti ini non phrase juga. Yang lain kurang tepat ya. Ini temperate nih bukan non ya, ini ada adverb, jadi nggak sesuai dengan pola non phrase. Kalau ini ada appropriate, adjective, noun gitu ya, jadi non phrase. Oke, lanjut nomor 7. Oke, nomor 7. When fluid accumulates against the eardrum, a second more insidious type of blah blah blah. A. Otitis media may develop. B. Developing otitis media. C. The development of otitis media. D. To develop otitis media. Oke, ini banyak konteks science ya dari tadi. Jadi ketika cairan fluid gitu ya, udah bla bla bla. Oke, yang mana nih yang paling tepat nih? Nomor 7. Ya, yang paling tepat adalah yang A ya. Jadi type of otitis media may develop. Kalau yang B misalnya, type of developing otitis media apa gitu, gantung kan maknanya. Jadi kalau yang C juga, the development of type of the development of otitis media gitu ya, menggantung. Jadi yang D nggak bisa ya, of to develop
Dan kalaupun kita pakai itu juga menggantung of to developing otitis media kayak yang B tadi ya. Yang pasti di depan of nggak boleh ada to infinitive verb gitu ya. Yang di. Jadi dari pola pattern-nya aja udah keliru gitu. Jadi yang paling tepat A. Jadi dia pemanen lengkap. Jadi type of otitis media akan berkembang gitu. Oke. Lanjut nomor 8. Some general theories of motivation blah 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 of central motives from which other motives developed. A. Identify a limited number. B. Identification of a limited amount. C. Identify a limited amount. D. Identify a limited number. Yang mana nih? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang apa? Ayo, ya A lagi ya. Jadi, some general theories of motivation identify a limited number of central motives. Kenapa enggak yang lainnya? Misalnya yang B, identification of a limited amount. Jadi rancu ya. Apa namanya? Motivation, identification. Ini butuhnya kata kerja gitu di depannya. Ini non gitu ya. Udah motivation noun, non lagi. Kalau yang C, identify a limited amount. Nah, ini kayak mirip ya, A dan C. Bedanya adalah di amount. Ingat, amount itu untuk kata benda yang nggak bisa dihitung ya, kayak water, apalagi light. Kalau number itu yang bisa dihitung. Nah, yang dibicarakan kan central motives nounnya bisa dihitung ya, makanya kita pilih yang A. Bisa aja yang C. Kalau yang di sini nih nonnya yang nggak bisa dihitung. Ini identifying juga nggak bisa jaren di sini ya, harus verb untuk yang plural karena nonnya plural, general theories. Oke, lanjut nomor 9. Before the Statue of Liberty arrived in the United States, newspapers invited the public to help determine where blah 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 placed after its arrival. A. Should the statue be? B. The statue being? C. It should be the statue. D. The statue should be. Oke, di sini di depan where itu harus subject verb. Verb ini kan bisa modal, bisa verb biasa, ada segala macam ya. Yang mana nih? Yang polanya seperti itu. Berarti antara, kalau yang B, kalau A udah pasti ya, ini kan modal dulu ya, nggak boleh. Kalau B nggak ada kata kerjanya. C ada subjek, ada kata kerja, tapi terlihat yang D, the statue should be. Oke. Where it should be the statue. Maknanya jadi aneh nggak? Where it should be the statue place. Tapi kalau yang D, the statue should be placed, langsung B-nya itu langsung ke sini. Jadi kalimat pasif, diletakkan. Should be the statue. Ya, pola kalimat ketika kita sambungkan di soalnya nggak nyambung dia. Secara pola grammar aja. Nah, apalagi kita artiin secara makna gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah D. The statue should be placed after its arrival. Next question, number 10. Hydroelectric power can be produced by blah 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 and using tidal flow to run turbines. Turbines atau turbines? Saya lupa nih cara bacanya. Nanti kita cek lagi ya. Nomor 10. Pilihan jawabannya A. Water basins are dammed. B. Damming water basins. C. To dam water basins. D. Dams in water basins. Oke, yang mana? Ini cepat ya. Kuncinya by nih. Ada kata preposition by di depannya harus, kalau kata kerja
harus dalam gerund ya. P. By damming water basin, terus and using lagi, jadi kan paralel ya. Nah, jadi makin yakin kita bahwa dia memang harus gerund di situ. Oke, lanjut nomor 11. Abraham Lincoln and Jefferson Davis, blah blah blah, of the Union and the Confederacy during the Civil War were both born in Kentucky. Baru tahu saya. Dua-duanya lahir di Kentucky ya. Oke, pilihan jawabannya A. They were opposing presidents. B. Were opposing presidents. C. Opposing presidents. And D. President opposed. Yang mana yang paling tepat di sini? Ya, kita ini butuh keterangan tambahan alias positif ya. Nggak lupa. Oke, positifnya berarti kan harus dalam phrase ya. Nah, kalau kita pilih A ini kan kalimat utuh bukan phrase. Kalau verb opposing ini ada kata kerjanya. Maka yang paling tepat C nih. Opposing President of the Union and the Confederacy during the Civil War. Abraham Lincoln and Jefferson Davis. Verbnya yang ini gitu ya. Ini ciri-ciri kalimat kompleks. Kalau yang D juga nggak bisa ya. Oppose of. Ini ada of, jadi menandakan dia harus dalam non-phrase ya. Alright. Next question. Mana nih nomor 12? Ta-da-dam. Here we go. Number 12 is stock blah 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 at an inflated price is called a water stock. A. Issued. B. Is issued. C. It is issued. D. Which issued. Yang mana nih? Kata kerja udah ada di sini. Dan sini juga kata-kata kerja. Berarti ini kalimat kompleks juga ya. Cuman ada yang di omit alias dihilangkan, di-reduce atau disederhanakan. Jawabannya yang paling tepat adalah A ya. A stock ini kan dia berarti noun ya, noun yang bukan manusia. Biasanya pakai adjective clause-nya itu which. Nah, karena ini kalimat yang present berarti dia dan kalimatnya itu pasif ya, which is issued. Gitu ya. Which is issued at an inflated price is called a water stock. Nah, which is ini bisa disederhanakan alias dihilangkan jadi issued aja. Gitu, nih omitted adjective clause ya. Alright, lanjut nomor 13. The leaves. Leaves ini apa? Daun ya. Bagi yang belum tahu, kalau yang tunggalnya, singularnya leaf kayak gini. Nah, ini yang jamaknya the leaves, kayak kata kerja meninggalkan ya. I leave the town. Saya meninggalkan kota itu. Oke, kembali ke sini. The leaves of the white mulberry provide food for silkworms. Blah blah blah. Silk fabrics are woven. A. Whose cocoons. B. From cocoons. C. Whose cocoons are from. D. From whose cocoons. Ya, kurang lebih kayak gitulah ya cara bacanya, cocoons. Oke, yang mana nih jawabannya? Nah, ini banyak kalimat kompleks ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kenapa? Nah, coba perhatikan. Di sini silkworm ya, ini konteksnya silkworm, dikasih makanan untuk silkworm ya, leaf dari mulberry ini nama pohon ya. Jadi daunnya digunakan untuk kasih makan silkworm. Apa silkworm? Ayo. Itu loh yang bisa kasih
benang sutra, silk fabric. Ulat, sutra, silk ini sutra ya. Bukan cacing sutra, mentang-mentang worms ya. Kalau diartiin ke bahasa Indonesia ada jadi ulat ya, ulat sutra. Oke. Ini coba lihat. Silk fabrics are woven. Nah, ini biar kita paham adjective clause dengan preposition. Ini kan preposition ya, ada from. Nah, kemudian ada whose di sini. Whose ini kan maknanya apa namanya? Possessive ya. Possessive. Nah, possessive pronoun ya. Punya siapa? Nah, punya siapa? Punya si silkworm. Ya enggak? Nah, berarti kalau posesif dari silkworm kan dia ini benda, berarti it's gitu ya. It's. Nah, jadi from silkworm. Jadi kalau kita baca silk fabric are woven from its cocoons. It's ini refernya kemana tadi? Silkworm. Jadi cocoonnya si silkworm. Jadi makanya kita pilih D. Kenapa yang enggak A? Kalau ini whose cocoon. Terus apa gitu ya? Punya cocoon, biasanya di sini ada verbnya gitu ya. Sedangkan di sini ada silk fabric lagi. Jadi kita harus jelaskan dulu dia dari mana. From whose, cocoon dulu. Kemudian silk fabric are woven from it gitu ya. From its cocoons. Gitulah kurang lebih dari mana kita tarik menggunakan adjective clause menggunakan preposition gitu. Yang B, C udah pasti nggak benar ya, nggak tepat karena ini kalimat clause ya. Ini memang ada clause-nya tapi nanti kalau diartikan jadi rancu, jadi konteksnya juga dilihat. Oke, lanjut nomor 14. Not only blah blah generate energy, but it also produces fuel for other fission reactors. A nuclear breeder reactor. B, it is a nuclear breeder reactor. C, that's a nuclear breeder reactor. And D is a nuclear breeder reactor. Yang mana? Ya, kuncinya adalah ini. Not only itu diikuti oleh auxiliary dulu, auxiliary verb ya, auxiliary verb, baru subjeknya. Mana yang polanya kayak gitu dari pilihan jawabannya? Satu-satunya yang kayak gitu. Oh, enggak satu-satunya sih, antara C dan D ya. Kemudian kita lihat di depan kata kerjanya generate. Nah, di sini baru kita bisa tentukan. Generate kan nggak ada ing, berarti bukan is. Karena kalau is kan di depannya kata kerjanya adalah generating gitu ya. Nah, jadi makanya jawabannya C. Not only does a nuclear breeder reactor generate energy, but it also blah 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 blah. Okay. Last but not least, number 15. D.W. Griffiths pioneered many of the stylistic features and filmmaking techniques, blah blah blah, as the Hollywood standard. A, that established. B, that became established. C, word established. D, word became established. Yang mana jawaban yang paling tepat? Oke, C dan D nggak usah delay lagi karena kalau kita pakai word ini dia jadi non clause ya, dan di sini nggak bisa dia jadi non clause
Karena non clause itu kan fungsinya jadi noun ya. Baik dia jadi subjek atau objek. Berarti kita butuh yang jadi adjective clause. Berarti that atau which gitu ya. Nah, yang mana yang paling tepat nih antara A dan B? B ya. Nah, jadi flow mechanic yang menjadi diakui, dia menjadi diakui atau dikenal sebagai standar Hollywood. Kalau that established ini mengakui jadinya, nggak pasif maknanya established di sini. Jadi kata kerja yang aktif kalau kita pilih yang A. Kecuali ada that were established as, itu bisa jadi A juga gitu ya. Ini kan nggak ada, ini jadi kalimat aktif ya gitu ya. Became established nih pasif as gitu ya. Oke, demikian pembahasan multiple choices TOEFL kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika ada yang mau ditanyakan, dikoreksi, mau ditambahkan penjelasannya, apapun itu isi di kolom komentar ya. Khususnya fokus di soal-soal yang kita bahas di video ini. Jadi kita berdiskusi fokus konsentrasinya di soal-soal yang kita diskusikan di video ini. Oke, sampai jumpa di pembahasan soal-soal lainnya.